tema kali ini cukup menarik ya Bapak Ibu, karena ini bersangkutan juga dengan, keadaan kita sekarang, di mana kita, bekerja melalui rumah seperti itu atau WFH. Nah, jadi, ujian online anti curang ini menggunakan Save Exam Browser dan Google Meet. Sebetulnya Google Meet itu bisa kita rubah atau bisa kita, gunakan platform lainnya, itu bisa menggunakan Zoom bisa, bisa menggunakan, Webex bisa menggunakan Skype juga bisa gitu ya. Nah, nanti akan, kami jabarkan tips and trik dalam menggunakan SEB ini. Baik, sebelum dimulai saya Eee, perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi, saya Rima Dias Ramadhani dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, khususnya dari program studi S1 Data Science gitu ya. Nah, sebetulnya saya sudah, baru tahun ini saya pindah ke prodi S1 Data Science. Sebelumnya saya di prodi S1 Teknik Informatika Bapak Ibu, karena ada prodi baru di tahun ini yang baru buka gitu ya, salah satunya prodi Data Science. Nah, dan sesuai dengan riset interest saya, maka saya dipindah ke prodi tersebut. Oke, asal saya dari Semarang, Bapak Ibu mungkin ada yang dari Semarang, gitu ya. Status saya sudah menikah dengan riset, di bidang data mining, machine learning, dan artificial intelligence. Nah, saat ini saya ada di dosen S1 Data Science, kemudian saya berada di bagian penjaminan mutu, perencanaan, dan pengembangan pembelajaran. Nah ini salah satu metode pengembangan pembelajaran yang akan diterapkan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto saat kita melakukan evaluasi pembelajaran Bapak Ibu, seperti UTS misalnya, atau yang akan kita laksanakan di semester berikutnya yaitu di UAS. Nah, baik, next. Nah, sebelum kita praktek Bapak Ibu, karena ini nanti akan ada lebih lebih baik kita mencoba gitu ya, bukan hanya sekedar tutorial. Nah, jadi sebelumnya saya siapkan, mohon maaf ini panas sekali di sini, saya siapkan, saya jelaskan mengenai konsep SEB terlebih dahulu. Baik, Safe Exam Browser atau SEB itu merupakan lingkungan web browser Bapak Ibu yang menyelenggarakan asesmen secara aman. Nah, kemudian SEB mengubah komputer secara sementara menjadi workstation atau komputer lain yang hanya dapat digunakan untuk mengerjakan tugas secara spesifik dan juga terhubung ke server. Nah, kemudian SEB itu berjalan pada komputer lokal Bapak Ibu, yaitu komputer Bapak Ibu sekalian dan terhubung melalui internet ke learning management system. Nah, Bapak Ibu itu kan ada yang, di kampusnya menggunakan Moodle ya, e-learning-nya ya, Moodle atau LMS lainnya gitu ya. Itu juga bisa kita hybrid ya Bapak Ibu dengan, SEB ini. Kemudian saat ini kedua LMS ya seperti Moodle dan Ilyas ini menawarkan modul kuis yang khusus kompatibel dengan SEB. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui saat ini, dengan adanya gelombang Serdos yang pertama ya Bapak Ibu, ini PLTI secara khusus membuka, tes from home ya atau TFH yang mungkin beberapa Bapak Ibu di antaranya juga, apa namanya, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang tes WFH ya di sini ya? Oke. Nah ini perlu diketahui PLTI online ini juga menggunakan SEB Bapak Ibu. Jadi, yang Bapak Ibu kerjakan pada saat Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu tidak bisa, membuka atau mengakses, aplikasi lainnya selain soal-soal dari PLTI seperti itu. Jadi intinya, SEB adalah lingkungan web browser untuk menyelenggarakan assessment secara aman. Jadi kita mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin, terjadi pada saat kita melakukan online test seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini, arsitektur SEB. Nah, arsitektur SEB di sini, eee, ada 3 macam komponen ya Bapak Ibu, di mana yang pertama ada Kioske application, di mana Kioske application ini berupa, eee,
yang berisi juga web browser ya, web browser, di mana web browser ini yang akan mengunci ya, yang akan mengunci, tampilan dari browser yang Bapak Ibu buka, dan juga dia juga bisa, hybrid ya Bapak Ibu dengan aplikasi lain selain web browser seperti itu. Dan dari Kioski application, dari browser itu juga dapat mengakses dari LMS yang, Bapak Ibu akan jalankan seperti Moodle ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, nah bagaimana sih cara kita mendownload, SEB ini? Nah, cara mendownload SEB saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kegunaan SEB di sini adalah kita mengantisipasi kecurangan. Nah, mengantisipasi kecurangan apa? Mengantisipasi kecurangan pada saat kita melakukan assessment atau evaluasi gitu ya. Nah, ada tiga persiapan tools yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama, Bapak Ibu menyiapkan soal dan penyimpanan jawaban otomatis. Nah, biasanya ini terserah Bapak Ibu ya di, lingkungan Bapak Ibu, pada saat WFH ini menggunakan apa saja. Nah, di sini dapat menggunakan Google Form bisa, dapat menggunakan Google Classroom pun juga bisa, asal Google Classroom-nya Bapak Ibu sudah, berikan password terlebih dahulu sebelum menjalankan si SEB ini, karena ketika sudah membuka SEB, itu Google Classroom-nya hanya bisa dibuka melalui SEB saja. Itu tidak ada, kita membuka aplikasi lainnya untuk mencari tahu atau membuka web, misalnya web WhatsApp gitu untuk mencari tahu di grup apa itu, password-nya itu sudah tidak bisa ya, karena, Google Classroom tersebut hanya bisa digunakan atau hanya bisa dibuka di SEB seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan, Moodle ya, Kahoot, Mentimeter, ataupun aplikasi tools eksperimen lainnya gitu ya. Misal dalam mata kuliah pemodelan basis data itu bisa menggunakan SQL Server, itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian dalam, mata kuliah algoritma pemrograman itu juga bisa disiapkan C++-nya dan, sekali lagi itu tergantung kebutuhan mengajar dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian, ada aplikasi layanan video conference. Nah, di sini kita gunakan Google Meet ya Bapak Ibu sesuai dengan judulnya, tapi nanti kita lihat ya kelemahan kekurangannya dari Google Meet apa, kemudian, ketika, kita tidak bisa menggunakan Google Meet, mungkin kita bisa menggunakan Zoom, atau kita bisa menggunakan Skype maupun Webex gitu dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi juga tergantung kebutuhan Bapak Ibu, tapi nanti akan kami jelaskan kita lebih prefer yang kemana seperti itu ya. Kita lebih prefer ke Meet, Zoom, Skype, atau yang lainnya. Nah, ini yang sangat penting, Bapak Ibu juga membutuhkan aplikasi yang membatasi siswa sepanjang ujian berjalan. Nah, aplikasi itu adalah aplikasi SEB. Nah, di sini untuk sekalian praktek Bapak Ibu, ya di sini, sebagai contoh di sini saya pernah mengikuti, Cloud Computing Training and Certification. Nah di sini, saya sebagai student, di sini saya hanya bisa mengakses si, cloud computing saja gitu untuk menjawab pertanyaan, sehingga kita tidak, diperkenankan untuk membuka web browser lainnya atau membuka, jawaban di internet itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi khusus kita melihat jawaban sendiri di Google Classroom ini. Nah untuk, mendownload-nya Bapak Ibu bisa akses ke sini, ke, saveexambrowser.org/download_n.html. Nah ini, saya cat ya Bapak Ibu, nanti sekalian Bapak Ibu install, karena nanti di pemateri kedua, ya nanti sudah langsung sekalian konfigurasi, seperti itu. Oke, ini saya copy paste di cat terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Baik, sudah saya berikan di grup chat. Oke, Bapak Ibu, rekaman akan kami berikan. Nah, oke. Oke, harap dibuka, diklik saja di URL yang saya berikan, kemudian nanti kalau sudah, saya pandu untuk menjalankan, seperti itu. Mungkin saya tunggu sekitar 2 sampai 3 menit ya Bapak Ibu untuk download, biar
sekalian Bapak Ibu praktek seperti itu. Oke. Kalau sudah, nanti saya akan cobakan untuk download. Pilihan yang di-download yang mana, Bu? Yang Windows, Bu, pakai yang Windows kita ya. Di situ kan ada menu di atas sendiri ya, ada beberapa menu. Nah, itu kita pilih yang menu download. Nah, kemudian kita, pilih yang, download Save Exam Browser. Oke, coba Bapak Ibu dicoba terlebih dahulu. Baik, dicoba terlebih dahulu. Nah, di situ ada menu download, kemudian klik menu download lagi. Di situ disesuaikan dengan OS Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows bisa, menggunakan Mac OS juga bisa, iOS juga bisa. Nah, kebetulan, di sini saya gunakan yang untuk Windows. Oke, tidak terlalu besar ya Bapak Ibu untuk filenya. Lumayan 64 mega untuk Windows di sini. 64 ya. Di sini berapa coba saya lihat terlebih dahulu. Di sini iya 66 malah ya untuk yang Save Exam Browser Installer. Nah, di sini ya 64,6 MB Bapak Ibu. Oke, tunggu dulu. Untuk SEB jika siswanya mengerjakan soal dengan handphone bisa nggak? Oh, ini berbasis platform Bapak Ibu. Oh, 25 menit, Mbak, waktu download-nya. Baik, kalau misal 25 menit, di sini saya praktekkan saja nih Bapak Ibu cara install untuk Save Exam Browser-nya. Oke, saya share terlebih dahulu. Oke. Di sini sudah terlihat ya, ini hasil yang sudah di-download oleh saya tadi pagi. Saya coba download lagi untuk praktek pada hari ini. Nah, caranya kita klik Save Exam Browser Installer. Oke, seperti instalasi biasa. Ya, seperti instalasi biasa. Nih. Oke. Kemudian ketika ada, muncul seperti ini, kita klik next saja Bapak Ibu. Nah, ini, karena saya sudah install ya Bapak Ibu ya, karena saya sudah install, mungkin di sini saya, pilih modify saja. Next. Sama seperti istilahnya kita next saja ya Bapak Ibu, karena ini saya sudah install. Mohon maaf, kemudian install seperti biasa. Tidak terlalu lama ya, karena di sini saya repair, kemudian finish. Oke. Nah, ketika sudah membuka, Bapak Ibu, bisa dilihat ya, bisa dilihat di, drive C, ya, di drive C, kemudian, program files. Nah, di program files ini kita cari, Save Exam Browser-nya di mana, Save Exam Browser di sini. Nah, kemudian, kita melakukan konfigurasi di sini Bapak Ibu ya, di local disk C kita. Di mana di folder Save Exam Browser. Oke. Oke, saya lihat cat terlebih dahulu. Ada hari oh ada ini. Oke, sedang menginstal Bu. Oke, bentar Bu. Siap Bapak Ibu, kita
Coba apakah student kita juga mesti install SEB? Pasti Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita akan menggunakan SEB, baik kita maupun mahasiswa atau peserta, itu juga, lebih baik diwajibkan untuk menginstal, SEB ini ya, karena, selain SEB misalnya kita, apa namanya, ingin menggunakan Zoom juga. Nah, mahasiswa juga harus, instalasi Zoom terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ketika SEB-nya sudah jalan, ya mahasiswa tidak memiliki aplikasi yang dibutuhkan, Bapak Ibu, ya. Jadi, disesuaikan dulu, dipersiapkan terlebih dahulu, aplikasi-aplikasi apa saja ya, tadi ada 3 aplikasi ya, di mana ada 3 aplikasi, yaitu aplikasi untuk penyimpanan soal, ya, atau misal LMS pun juga bisa, kemudian aplikasi untuk video conference untuk kita melihat ya, memantau mahasiswa itu, eee, melakukan tindak curang atau tidak melalui video, dan yang ketiga kita install SEB. Jadi ada 3 macam ya Bapak Ibu ya yang harus, dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, sorry my handphone. Oke, maaf Ibu tampilan screen Ibu kurang jelas. Oke, kurang jelas, saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, sudah terinstall, folder dapat dilihat di mana? Oke, untuk folder saya ulangi lagi, untuk folder dapat dilihat di drive C Bapak Ibu, ya. Kemudian bisa dilihat di dalam program files. Ya baik, saya mengundang Mas Vicky Satari sebagai Ketua ICTN Media Indonesia Creative City untuk bergabung bersama. Oke. Kemudian kita pilih folder Save Exam Browser. Nah, kemudian sudah ada di sini. Nah, nanti kita utak-atiknya di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ini dipandu oleh narasumber kedua kita. Slide presentasi dibagikan di website Kampiun tidak? Iya, sudah saya bagikan di website Kampiun. Oke, Bapak Ibu, nanti kita ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa juga install SEB? Iya, jelas Bapak Ibu. Oke. Sudah seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, oh sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ada beberapa konfigurasi yang harus, dijalankan gitu ya Bapak Ibu, dan, pertanyaan-pertanyaan dari post-test itu juga sudah akan, pertanyaan-pertanyaan post-test itu ada di dalam materi yang mulai saya jelaskan, pada saat ini gitu ya, sampai hingga nanti selesai. Video rekaman tolong diunggah di Kampiun. Oke, Bapak Ibu, siap, nanti kita unggah, dengan, tim dari Kampiun ya. Oke, baik, saya kembali ke materi selanjutnya, slide dari saya ya. Oke. Oke, ini Bapak Ibu tadi sudah, download ya, juga sudah tahu, juga sudah install ya, letaknya, SEB-nya itu ada di mana, karena tidak dapat terlihat di desktop sepertinya. Kemudian, nah ini beberapa tips aman menggunakan SEB yang, saya tahu gitu ya Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada sharing dari rekan-rekan yang lain, kita bisa sharing di sini ya pada saat sesi diskusi seperti itu. Nah, tips amannya yang pertama, penggunaan form online itu di-setting open share terlebih dahulu Bapak Ibu, karena, pada saat kita sudah membuka aplikasi SEB, siswa sudah tidak bisa ngapa-ngapain, alias, laptopnya atau komputernya ya atau PC-nya itu di-lock. Nah, seperti itu, jadi sudah nge-freeze semuanya. Kemudian Bapak Ibu juga harus sudah memberikan informasi tentang kode kelas ketika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, ya. Nah, informasi mengenai kode kelas itu juga bisa di-upload ya, di file SEB-nya gitu. Itu bisa menggunakan Notepad, nanti Notepad-nya di-attach di SEB-nya. Kemudian, Bapak Ibu harus memberikan informasi yang jelas terhadap perintah dari soal yang harus dikerjakan,
ya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan panduan itu Bapak Ibu, langkah-langkahnya. Nah, seperti yang sudah dilakukan PLTI itu sebelum memulai ujian, itu sudah ada tata tertib peserta dan informasi-informasi yang harus dilakukan, langkah-langkah, misal ada Q&A pada saat troubleshooting itu seperti apa. Karena sekali lagi laptop akan di-freeze. Kemudian memastikan bahwa mahasiswa tuh sudah menginstal aplikasi yang akan kita gunakan. Tadi ya 3 aplikasi ya, aplikasi SEB, aplikasi layanan video conference ya, dan eksperimen tools. Eksperimen tools atau Google Form atau yang lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu harus menggunakan administrator password yang mudah diingat ya, karena Bapak Ibu akan istilahnya kalau di dalam Zoom ini Bapak Ibu akan menjadi host-nya ya, atau akan menjadi administratornya ketika ada trouble di dalam SEB-nya. Kemudian Bapak Ibu memberikan kode yang mudah ke mahasiswa, baik itu untuk masuk ya, untuk login dan quit-nya. Ya, karena Bapak Ibu mahasiswa jadi mahasiswa kalau untuk keluar itu tidak bisa sembarang masuk keluar itu tidak. Jadi harus ada password-nya terlebih dahulu. Supaya memang benar-benar aman, yang sedang kita gunakan ya sudah layar itu saja. Kemudian pastikan bahwa aplikasi layanan video conference itu kompatibel dengan kebutuhan mahasiswa ya atau peserta. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan layanan Q&A troubleshooting di SEB, gitu. Jadi nanti juga dilampirkan atau di-attach. Oke, jadi SEB ini ya Bapak Ibu itu digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar khususnya yang dilakukan secara online. Nah, jadi untuk apa? Untuk kita meningkatkan powerful learning kita atau powerful pembelajaran di dalam pembelajaran daring ini Bapak Ibu ya. Jadi dari saya menurut saya ini sangat bermanfaat dan ini akan saya terapkan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada saat nanti UAS gitu ya. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu kan kalau misalnya kita melakukan ujian dia bisa memiliki kesempatan atau berkesempatan untuk bertindak curang dengan misalnya membuka internet atau membuka file-file file-file tugas-tugas sebelumnya atau pada materi-materi sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menggunakan SEB, tindakan-tindakan seperti itu akan diminimalisir seperti itu. Nah, baik dari saya cukup sekian terlebih dahulu, nanti kita lanjut pada saat sesi diskusi ya, karena untuk sesi konfigurasi ini akan membutuhkan waktu yang mungkin lebih banyak daripada waktu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya Bapak Ibu atau bisa menggunakan chat gitu ya. Kebetulan saya juga host-nya, jadi nanti saya bantu Bapak Ibu dalam mengakomodir seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut ke Bapak Indra Hidayatullah. Terima kasih.